Jadi kendala itu saat ini adalah di biaya, karena untuk legalitas kemarin atau yang bersedia menjadi sekretariat. nah nextnya kalau legalitas ini sebenarnya riwayat sejarah uang apa dari siapa untuk apa, jadi solusinya Bagi hasilnya berapa? 6,5 bayar. dapat masukan dari Pak Ketum Yang pertama masih melimpahkan barokah nikmat, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahim, kita bisa kumpul di tempat ini, sementara masih ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dikarenakan berbagai hal. Ada yang kebetulan sakit seperti Bapak Agus yang tiba-tiba kemarin dapat musibah di hari Jumat. Juga mungkin ada rekan-rekan yang sibuk atau apapun alasannya. Mari kita belajar untuk senantiasa berprasangka baik. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu berat, namun itulah sebuah perjuangan. Insya Allah begitu banyak ustadz di sini. Jadi tetaplah kita berprasangka baik, ya, supaya kita selalu mendapatkan yang baik-baik saja. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita dapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Mohon izin yang lebih sepuh dari saya, baik dari sisi usia maupun dari sisi latsar, kepada rekan-rekan adik-adik juga mungkin yang setara usia anak saya, izinkan saya untuk kedua kalinya memandu acara. Yang pertama tadi adalah pelantikan, yang berikutnya adalah cangkruan. Ini konsep pengurus ini yang insya Allah dulu juga pernah ada. Tujuannya tidak sekedar menjalin silaturahmi, tapi juga diantaranya menyamakan persepsi supaya tidak ada suudon. Sudahlah, biarkan orang lain menurut fitnah itu melakukan kejahatan, tapi jangan sampai kita yang melakukan. Dan kita nggak usah menghukumnya, kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil di dalam memberikan pengadilan kepada umatnya. Baiklah hadirin sekalian, clue pertemuan cangkruan ini kita bicara santai. Ya, kita tidak lagi menoleh ke belakang, dan kita yakin di dalam kekeluargaan nafas ini tidak ada perseteruan. Kalaupun ada, itu kita sama-sama punya doanya. Itu yang dinamakan fitnah dajjal, yang selalu menanamkan prasangka tidak baik, tidak hanya kepada semua orang, tapi juga sesama muslim itu kadang-kadang ada prasangka yang tidak baik. Tapi mari kita itu belajar, kita hilangkan hal seperti itu. Kita ngomong santai, kita bicara ke depan, ya, termasuk nanti ditanyakan, Pak Maskur ada di sini ya? Pak Maskur nggak ada. Nanti mungkin kok ada yang beda gitu ya, kok apa namanya nih, jasma kok gak oleh konsumsi, kok ini, nanti monggo ditanyakan. Kok fasilitasnya ini, monggo ditanyakan. Kami survei terakhir, kami koordinasi terakhir hari apa sih? Hari Minggu ya. Hari Minggu kita koordinasi terakhir, terus karena mendadak kita paksakan Senin malam kita survei ke sini. Ya, karena ketemunya dengan pengelola bisanya waktu itu paling aman jaraknya Senin kemarin malam kita ke sini, memastikan biaya dan sebagainya. Nah, ini nanti dalam diskusi ini mohon tidak ada sesuatu kesimpang siuran atau perdebatan, kita hindarkan. Nanti akan langsung dipimpin oleh ketua umum, semuanya bebas berpendapat, bergantian tanpa berdebat, seperti itu. Dan sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah lagi. Mudah-mudahan yang ada di sini segala jerih payahnya, kerja ikhlas, kerja keras dan kerja cerdasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah ganda, dibalas oleh kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan iman dan kesehatan
ketakwaan hingga akhir waktu. Mudah-mudahan yang tidak hadir Allah memberikan berbagai macam kemudahan bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadzal majlis wa bil khusus ila Afos Van Makumba wa bil khusus ila keluarga besar Afos Van Makumba beserta keluarga dan simpatisan Syai'ulillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik, sebelum acara cangkruan santai dimulai, kesepakatan waktu kita batasi berapa lama dari sekarang. Nanti yang memutuskan ketua sampai isu. Pak, kalau sakit Pak, kalau niki demi Mas Bakri budal nih. Jadi pun komsel dulu. Sekarang kalau menurut Android, kita tertib waktu, Android nggak bisa bohong. 2333 1 jam. Kita berakhir 0035. Terus Budi. Jadi nanti 0030 pemandu acara akan menutup acara dan akan dilanjut doa. Nanti insya Allah gantian doanya Al-Mukarram Bapak Khairul Anwar nggih. Ngoten nggih Pak Ketua. Nggih. Baik, nah, sebagai bahasa pengantar dari Pak Ketua nanti langsung forum terbuka. Ingat, tidak ada perdebatan dan tidak ada kerusakan silaturahmi. Monggo Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk yang menyempatkan hadir. Terima kasih juga yang mungkin memberikan kepercayaan untuk memilih saya jadi ketua, terutama Mas Dodi gitu. Mas Dodi yang paling semangat milih saya. Oke, ini ya, sebenarnya untuk rencana kegiatan ini sudah pernah sebelumnya, cuma waktu itu yang hadir sangat terbatas. Mungkin memang tempat dan waktunya yang kurang tepat. Ya, jadi kami ulang lagi untuk planning rencana kedepannya. Yang pertama dari wacana lama untuk legalitas nih, legalitas organisasi. Jadi banyak keperluannya juga itu untuk legalitas organisasi. Mungkin untuk yang ingin naik Semeru ben enak nih, gak bayar piro? 250 kan lumayan ya. Cuma yang jadi kendala untuk saat ini, adalah di biaya, karena untuk legalitas kemarin terlalu juta. Estimasi tertinggi 3 juta. Ya, untuk estimasi 3 juta itu untuk baiknya gimana? Untuk dianukan apa ya, urunan ke anggota atau gimana? Kasih sopo. Sekarang tingkat kepentingannya itu sejauh mana? Karena organisasi kita juga punya mungkin banyak kegiatan ya. Sementara kas kita apakah sudah ada atau seperti apa? Ya, bisa juga banyak cara mungkin ya. Ya kan saya dengar mau ada iuran anggota. Nah, ya mungkin kan sudah masuk catatan ya untuk legalitas organisasi ataupun apa-apa itu kan mungkin yang terpenting itu yang mana dulu. Mungkin itu yang diutamakan, juga mengingat anggaran.
Kalau memang tujuan kita legalitas cuma untuk ke Ranukumbolo, kan kita tidak hanya terbatas di Ranukumbolo. Ini mungkin ya, nanti terserah forum gimana ya. Kalau menurut saya mungkin yang dipentingkan dulu itu yang mana? Karena beberapa bulan ke depan kita anniversary, kita juga butuh anggaran. Mungkin sebelum anniversary mungkin ada diklat, itu kan juga butuh dana. Kalau memang ada legalitas itu tadi memang dianggap sangat urgent ya enggak apa-apa. Cuman mungkin kita mencari yang terpenting dulu, yang membutuhkan anggaran. Mungkin sementara dari saya itu, mungkin dari rekan-rekan yang lain, monggo. Oh iya, untuk sebelum itu ada rencana untuk kas iuran kas wajib anggota ya. Dari keputusan kami di pengurus setelah musyawarah itu untuk dealnya 5.000 per bulan per anggota. Itu nanti ada catatannya, ada pertanggungjawaban dari kami, catatan dari daftar nama yang sudah membayar atau belum, serta catatan keuangan kas. Ini nanti akan selalu kita share setiap akhir bulan ya. Setiap akhir bulan akan kita share di grup. Jadi itu untuk pertanggungjawaban kami. Pripun, apakah ada yang keberatan atau mungkin ada saran lain untuk iuran kas bulanan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama yang saya dengar tadi yaitu iuran wajib ya. Iuran wajib bagi seluruh anggota. Kalaupun tidak keberatan, simpatisan boleh. Sudah diterapkan berapa? 5.000 per bulan. Insya Allah tidak ada yang keberatan. Cuma mengenai pelaksanaannya ini loh, itu bayarnya kemana atau didatangi rumahnya, lah itu pelaksanaannya itu bagaimana itu saya kira yang penting seperti itu. Kalau ada salah satu rumah yang ditunjuk ditempati atau yang bersedia menjadi sekretariat, mungkin bisa langsung hadir di situ membayar. Kalau tidak ada, harus ada salah satu relawan dari APO sendiri yang mendatangi anggota. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk tadi masalah legalitas itu bisa saya rasa loh ya, kalau untuk segera dibentuk, dijadikan legalitasnya itu mengenai kekurangan biaya, kita bisa mengambil dari berapa jumlah uang kas yang ada, nanti kurangnya berapa, itu diminta kesadaran dari anggota yang mampu saja, yang bersedia untuk membantu segera tercapainya legalitasnya itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali kalau untuk iuran yang 5.000 per bulan, insya Allah tidak ada yang keberatan. Kalau punya uang lebih ya monggo dikasih 10.000 ya tidak apa-apa. Yang penting laporannya tiap bulan harus ada atau transparan. Mungkin itu. Demikian tanda ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan Pak Dirun terkait mekanisme pembayaran iuran. Untuk saat ini memang dana masuk ditransfer ke nomor rekening pribadi, tapi untuk uang masuk sama pengeluaran itu sudah tercatat Pak D. Nah, nextnya kalau legalitas ini segera
realisasikan, kita bisa buat rekening atas nama APOS. Nah, nanti seluruh dana termasuk iuran kas bisa masuk ke rekening APOS. Nah, untuk legalitas sendiri kita perlu ini, Pak, apa istilahnya, membuat buku besar ya? Oh enggak, sama data anggota istilahnya. Allahumma barik lana. Buat pengurusan ya. Company profile jalan itu. Ya, company profile kan ambil anggota itu kan. Oh enggak usah. Nah, nantinya kalau legalitas ini sudah terrealisasi cepat, dana itu bisa masuk di rekening APOS. Itu Pak D. Nah, untuk pelaporan kas, kami selaku pengurus sebelumnya sudah berkoordinasi, sudah dirapatkan untuk pelaporan kas, nanti di share rutin setiap bulan ya, setiap akhir bulan di grup APOS. Jadi semua bisa mengakses secara real time istilahnya gitu. Secara real time uang masuk dan pengeluaran bisa terlihat di grup APOS. Mungkin ada saran terkait pengesaran iuran. Monggo. Pak Dodi. Mungkin yang ditanyakan Bapak Khairul Anwar tadi pengumpulan. Kalau kan nggak semua kita itu punya rekening gitu. Mungkin itu. Oke, untuk pembayaran melalui cash ya. Untuk melalui cash, kita kan nantinya nextnya setiap bulan juga ada kegiatan jasma. Mungkin di media. Oh ya. Iya, setiap bulan kan ada kegiatan, mungkin bisa dititipkan pada saat kegiatan tersebut. Nah, ini sudah uji coba untuk iuran rutin ya. Ada anggota juga yang membayar itu sekaligus, ada yang 6 bulan, 4 bulan itu sekaligus. Jadi bisa dirapel ngoten Pak. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Dio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin aja ya, mungkin dari menjawab dari Bapak Pak D ya, Bapak Khairul. Mekanismenya sebenarnya kita mudah aja sih. Untuk sekarang kita kan belum punya rekening untuk organisasi ya. Sementara kalau untuk transfer apa TF ya, kalau TF mungkin pakai rekening yang sudah dicantumkan di nanti di apa beserta daya apa daftar iuran wajib. Terus kita kan sudah tahu nih pengurusnya siapa aja, nanti bisa dititipkan. Kalau ketemu siapa apa pengurus bisa dititipkan, dan pengurus saya rasa akan langsung menyampaikan ke bendahara. Jadi siapapun nanti kalau ketemu pengurus bisa dititipkan untuk anggota yang lain.
Terus untuk legalitas itu sangat penting bagi organisasi ya, karena nanti kita akan mempermudah kita memasuki terutama taman nasional dan sebagainya, itu kita mudah. Jadi pengalaman dari teman-teman organisasi lain itu yang sudah punya legalitas itu dipermudah. Dan untuk kepentingan manajemen administrasi bagi organisasi atau pengurus ke depan itu akan lebih mudah juga. Yang mungkin yang urgent ya untuk legalitas itu kita harus punya company profil, jadi riwayat sejarah, ADRT sama anggota. Jadi yang kita butuhkan data semua anggota. Kita data lagi dari mulai tahun angkatan, kalau bisa anggota juga hafal dengan nomor AVM-nya biar mempermudah. Tapi begitu ada yang menyimpan arsip yang dulu, mungkin bisa membantu pengurus yang ada. Itu harapannya begitu. Karena agak kesulitan, anggota kita kan tersebar sudah sekarang, tahun angkatannya juga banyak yang nggak ingat, apalagi nomor AVM-nya. Nanti mungkin di Mas Yayan ya, biodata mungkin diimbau untuk menyerahkan data. Itu aja sih tambahan dari saya. Makasih. Saya juga ingin menyampaikan, kalau persoalan berat ringan insya Allah enggak ya, insya Allah kita sanggup ya, 1 bulan 5.000 ya. Kecuali nanti ada bahasa hati yang memang perkecualian, kita tetap mudah-mudahan ada jalan keluar atau pemakluman. Teknis yang dipersoalkan oleh Pak Dirul itu adalah penyampaiannya dan itu ya. Terus diberikan solusi melalui transfer. Transfer ini ada sisi kelemahannya yaitu administrasi. Kebetulan kalau BIFAS, kalau serekening 0 rupiah ya. Kalau BIFAS berapa? 2.500. Nah, seperti saya ini transfer ke situ 5.000, tapi saya bayarnya 6.500 karena dari Bank Jatim. Kemanapun ya 6.500 gitu ya. Maka ada solusi satu, mungkin 1 tahun ke depan sudah dibayar, kalau pas punya rezeki 60.000 nggak rugi. Atau tadi ada solusi kris ya. Pengurus ada yang punya kris? Keris saya punya. Keris nganggur. Keris nganggur. Ada yang punya kris? Kalau punya. Kalau nggak ada, saya ada kris. Kiris itu 0 rupiah. Sehingga kalau ngirim ya tinggal nanti hasil kirisnya di screenshot atau disimpan, dikirim bukti, berarti nanti yang dapat kiriman kiris. Tapi jangan lupa di situ di tag bahwa itu kas Avos Jun ya, kas Avos Jun 26 cepek ya, berarti dari hari kayak gitu. Jadi jelas, notifikasinya jelas itu uang apa, dari siapa, untuk apa. Jadi solusinya itu bisa dititipkan satu kelompok, misalnya Pak Dirul ini ya, keluarga Pak Dirul kayak kita di acara family ya Pak Dirul ya, kelompok di satu yang bawa, kelompok di sektor berapa siapa yang bawa. Nah tinggal nanti mungkin perseorangan kayak Mas Ponco kesulitan menyampaikan Mas, 5.000 saya siap ngambil Mas, tapi saya butuh dibelikan rujak kalau ngambil kesampaian. Nah itu yang kesulitan aja, nanti di luar forum bisa kan ada nomor HP atau di sana, Mas aku kesulitan menyampaikan 5.000, masuk Mas aku ngekno 25.000 transport PP 20.000 ya, berarti harus ada solusi dari pengurus nih untuk yang kasual itu kasus tertentu. Nih, kalau transfer ke selemahnya ada BIFAS atau seperti saya 6.500 administrasinya ya, maka saya nitip ya, saya nitip mungkin itu nggih ya. Jadi dibuat fleksibel aja, nggak ada yang sulit lah, insya Allah kita gitu.
Itu mungkin monggo Pak Ketum. Menanggapi dari Bapak Edi Kaya ya. Saya menyimpan data tapi sampai tahun angkatan 95, angkatannya Mas Jibril. Itu ada mulai nomor AVM 7101. Tapi Avos Malang. Karena yang ada penomoran mulai dulu sampai sekarang itu di Avos Malang. Avos Kediri juga sebenarnya punya ya, tapi dulu ada AVM KDR. Nah ini yang saya tanyakan ke ketua, ini nanti seperti apa? Karena Avos sekarang Avos Indonesia. Saya sedikit bercerita yang sepengetahuan saya. Avos itu awalnya ada di Lawang, terus berkembang ke Malang. Ada Avos Surabaya. Avos Surabaya itu sebenarnya memang ada, tapi jumlahnya tidak berkembang. Itu satu angkatan tidak tambah, berkurang pasti. Itu dulu anak orang, sekarang ya orang ya, dulu anak-anak. Itu SMA Negeri 4 Surabaya. Itu memang direkrut secara khusus dari Lawang untuk mendirikan sendiri Avos. Setelah ada Avos Surabaya, baru beberapa tahun kemudian antara 86, 87 itu ada Avos Kediri yang secara resmi ada. Tapi Avos Kediri juga vakum. Akhirnya minta gabung. Nah, untuk penomorannya ini seperti apa? Saya kurang paham. Apa nanti diberi AVM KDR? Karena yang tahu pasti ini Bapak Haris. Mungkin Pak Sofyan juga tahu ya. Aja sing lah. Itu mungkin nanti itu ya, ini cuman sekedar pemberitahuan buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu ya. Sejarah penomoran, waktu ketuanya Ibu Nandia yang membuat nomor pertama kali Bapak Muiz, dilanjutkan ke Bapak Agus Haryanto, dan ketiga saya. Berikutnya Mas Sodik, setelah dipegang Mas Sodik, saya udah nggak melanjutkan karena saya pikir sudah ada yang menangani. Makanya saya berhenti di 95. Berikutnya saya nggak tahu karena setelah angkatannya Mas Eko itu nggak tahu tahun berapa ya. Itu saya nggak aktif. Saya cuman waktu pelantikan Mas Ucil, saya ikut di Puncak Mameru waktu Mas Ucil. Pengambilan nomor di Mameru. Itu pengambilan nomor dan pelantikan di sana. Kalau nggak salah ketuanya Mas Sodik. Pelantikannya di Itu pas penyematannya di sana. Karena setelah Mas Ucil, Mas Alek belum ada waktu itu ya. Karena Mas Alek waktu itu sebenarnya satu angkatan tapi bolos. Jadi angkatan berikutnya. Nah, itu setelah itu saya nggak tahu, nomor-nomornya udah saya nggak tahu sama sekali. Mungkin itu yang saya sampaikan ke Mas Yayan. Dan kalau untuk buku besar tadi butuh, itu saya ada, cuman kurang satu. Yang kurang itu sejarah dari Kediri. Makanya saya belum mau saya berikan ke Mas Dito karena menunggu yang Kediri. Kediri ini mungkin saya mau koordinasi dulu sama Mas Haris yang lebih paham. Karena angkatan pertamanya itu Mas Haris, Mas Sabar Subekti itu kalau nggak salah juga angkatan pertama, cuman kontaknya hilang. Itu mungkin kalau itu sudah selesai saya susun, saya berikan. Saya cuma menunggu itu aja. Dan ini memang sudah saya kerjakan. Mungkin itu Mas ya. Makasih. Mas Nur, untuk yang Avos Surabaya, Mas, itu kemarin saya udah komunikasi sama Pak Bandot.
Ko juga itu memang ada satu angkatan tahun 76. Itu ada beberapa mungkin sekitar 14 yang terrekod. Memang tidak ada penomoran. Waktu itu dari beliaunya saya tanyakan tidak ada penomoran mas. Terus tidak ada juga adik angkatnya. Jadi cuma memang satu angkatan. Ya, berhenti di satu angkatan. Untuk penomoran, ya mungkin mekanismenya. Ya saya juga sudah konfirmasi kalau misal nanti saya beri nomor, pripun Pak? Kalau dari beliaunya monggo mas setuju. Memang dari kita nggak ada nomor. Untuk urutannya bebas saja, karena memang satu angkatan. Untuk yang Kediri, ya saya belum tahu juga berapa. Sebenarnya nomornya. Oke, tadi barusan saya ngobrol sama Pak Soban juga ada nomornya. Jumlah juga belum diketahui. Tuban tidak ada, sebenarnya Tuban ini nggak ada. Yang ada tuh orang Afos Kediri keputusan jadi guru di sana, mendirikan organisasi lagi namanya Midori. Nah tapi begitu lulus kan ya mengatasnamakan Afos, termasuk Mas David. Mas David itu sebenarnya awalnya bukan Afos, Midori gitu lah, alumni. Kalau Mas Taufik Afos, angkatan saya. Kurang 30 menit. Jadi kalau ini Mas, kalau mungkin yang saya butuhkan data yang Afos Malang itu terkaitnya nanti di data iuran. Jadi data iuran nanti ada set nama-nama terutama Afos Malang, karena untuk saat ini yang kita butuhkan dan wajib itu untuk di Afos Malang. Mungkin kalau nanti dari Afos yang lain mau memberikan kontribusi juga, ya monggo. Cuma untuk saat ini yang saya wajibkan untuk yang anggota Malang, karena kebetulan kita yang Malang kan. Itu untuk buku besar ya, rencana buku besar, legalitas. Lalu untuk pembuatan bendera Panji, mungkin kita minta untuk senior untuk benar-benar gambar bendera Afos yang lama, yang otentik itu yang gimana? Karena saya juga bingung, kadang ada yang berubah-berubah kan. Itu nanti mungkin bisa diinikan lagi. Otentiknya yang mana? Apa mungkin sing gambar sing di sekretariat vokal biyen itu, sama nomor anggota gitu. Kalau keinginan kami di pengurus itu dikembalikan di AVM titik tahun 071 misalnya, AVM titik 071 titik nomor anggotanya. Kalau itu karena kan yang kemarin sempat diubah ke Nia, Mbak Nia, ya jenenge Mbak Nia kabeh. Niku pripun? Apakah AVM aja atau tetap yang seperti ini? Mungkin ada Maaf saya nambahin lagi ya. Dulu itu secara penamaan memang sengaja oleh beliau-beliau itu dikasih AVM biar tidak sama organisasi-organisasi. Waktu itu kan masih ada dua organisasi ya, maksudnya itu Mapala sama OPA, belum Sispala. Nah karena dulu itu kalau Mapala itu pasti ada, kalau nggak NRP NIA. Nah makanya karena kita ini swasta, kita buat yang berbeda. AVM itu menunjukkan Afos Fatmakumba baru nomor. Sejarahnya beliau itu buat seperti itu. Ya makanya saya juga sempat ditegur ya sama Bu Nandia. Lapo kok digenti? Nah itu kan.
Ya saya nggak bisa jawab. Saya udah nggak jadi pengurus. Saya nggak tahu. Mungkin sejarah. Saya cuma bilang sejarah ya. Ya terserah kepengurusan sekarang kan sekarang udah ada pengurus. Jadi kan kebijakan ada di pengurus. Mungkin itu. Izin saya kalau menambahkan, mungkin kalau untuk AVM dikembalikan ke orinya aja, originalnya pakai AVM. Nah, sekaligus untuk bendera juga dikembalikan yang ke orinya, original dulunya. Mungkin di dokumentasi lama ada ya. Kemarin sih sempat ada info ya terkait gunung di lambang Avos itu menandakan regional daerahnya ya. Sebenarnya bukan. Oh bukan. Awalnya memang yang membuat logo awalnya itu Bapak Mahdi. Sebelum seperti ini di kanan kirinya ada sayap. Ada sayapnya, terus berkembang, akhirnya dibuatlah gunung. Ya asal gambar ya waktu itu ada 3 puncak. Nah kita akan terjemahkan karena waktu itu Avosnya di Lawang, gunungnya kan kalau itu kelihatan 3, Arjuna, kembar 1, Lirang. Begitu kita buat di Brigjen Katamso 33. Pak Tek itu dulu berapa Pak pakai nomornya? 33 apa 44? 33 ya? 35. Itu kan buat gambar. Itu gunungnya sudah dirubah 1. Nah, Bapak Mulyono tanya, gunungnya kok jadi siji? Saya tertawa. Ya, kita patokan di Mahameru gunungnya kelihatan 1, terus ada kecil sedikit, ada ya ini loh sedikit ini kan jonggring. Nah saya terjemah, ya wes terserah kalau gitu. Nah kalau punya Avos Kediri itu beberapa gini gunungnya. Kenapa? Wes biar anggap aja itu gunungnya Wilis. Nah sebenarnya sejarah ya cuma 1 gambarnya. Nah waktu itu Kediri itu memang awalnya minta gabung jadi 1 aja, administratif dan segala macam. Nah akhirnya Bapak Agus Hasan menyarankan jangan, mending biar masing-masing aja biar enak. Cuman kalau urusan kita jadi 1. Ternyata di sana nggak bisa berkembang, akhirnya habis. Itu tinggal 1, contohnya tinggal 1 itu makhluknya itu. Jadi sulit kan kalau mau bergerak sendiri. Makanya waktu ada dies atau acara apa di Kediri, tetap tempatnya di sana panitianya dari Malang, lucu kan? Wakil di Tuban juga pernah seperti itu. Jadi kalau secara gambar itu, dan kalau kita mau buat ya mungkin yang sudah ada di gambar-gambar yang sudah ada di bendera itu ini yang terakhir itu ini yang ada di, nah ini yang bendera terakhir tuh ini yang disimpan ya, ini ya, nah kan di luar kan, nah, logonya seperti itu. Beda ya gunungnya ya. Ya kalau itu kan dulu asal buat kan, terus ini dari kain jadi kan susah. Ya Ini masih zamannya khusus. Kakaknya Mas Agus Hasan. 01 itu. Ya cuman kita halusin aja lah. Ya inilah gini loh. Ini. Dan kita memang untuk ininya kita kuning. Putih dulu dipakai punya Kediri dulu gitu. Ya tapi ya terserah ya kan, kita balikan lagi kan dulu itu di ADART yang lama itu ada artinya ini.
Ada pengertian dari masing-masing ini ada di ADART yang lama. Enggak, kan saya pindahan terus hilang, makanya buku induk yang saya tulis tangan itu hilang. Buku induk yang asli, yang tulisan tangan dari Bapak Muiz ke Pak Agus Haryanto dan saya. Karena saya pindah itu hilang, cuman ada salinan yang sudah bentuk print. Filenya ada, cuman kan sudah itu belum masuk yang nomor-nomornya disampaikan. Mungkin Pak Bayek sakit bantu jawab terkait bendera. Bendera itu enggak, nanti kebijakan pengurus ya. Yang jelas mau dikembalikan seperti apa, tapi kita harus sepakat gitu loh, harus sepakat bahwa benderanya kita pakai yang mana. Nanti karena misalnya hubungannya kan nanti ke Kunhab kan, legalitas kan, itu harus dipatenkan gitu loh. Terus font dikembalikan aja, untuk fontnya dikembalikan. Terus yang lain, kalau bendera nanti kalau kita sepakati pakai yang ini, yang di bed ya, yang di bed, ya monggo kebijakan dari pengurus. Karena otoritas pengurus nanti tinggal persetujuan anggota sepakat apa enggak. Karena ini nanti kita ya harus minta pendapat senior ini gimana untuk bendera dikembalikan yang seperti dulu atau yang di bed, itu aja. Terus untuk Avos Lawang, Surabaya, Kediri dan sebagainya itu saya usul itu dimasukkan jadi satu, karena mau dinomerin ya nggak masalah, karena ya kehormatan lah, kita menghormati senior kita yang dulu kan tidak punya nomor gitu ya, harus kita hormati, kita beri nomor sebagai penghargaan untuk senior kita. Itu aja sih, itu aja. Makasih. Waktu menunjukkan pukul 00.11 kurang 19 menit lagi. Hadirin, kalau diskusi masalah atribut, sekian waktu yang lalu saya sering menanyakan mana sih ADART-nya Avos itu. Sering saya tanyakan. Ya karena saya ingin tahu. Nah, sebenarnya masalah atribut menyangkut gambar, warna dan sebagainya itu seharusnya tertuang dalam ADART. Persoalan pernah ada ART revisi 1, ada ADART revisi 2 dan seterusnya. Itu pembaruan ADART kalau ingin berorganisasi harus ada nomor revisi. Karena sejarah itu bisa dirubah gitu loh ya. Seperti itu. Makanya saya dulu sering tanya mana sih ADART-nya. Nah, jadi saran saya kepada Pak Ketum ya nanti mengenai ini, silakan nanti kalau menurut saya, kalau saya menjadi ADART itu kekuasaan tertinggi adalah di tangan anggota. Maka termasuk ADART ini nanti kita rumuskan. Ya, di dalam ADART di sana juga jelas ada bagaimana mekanisme pengangkatan calon ketua, ada di sana. Dan kemarin sempat diskusi saya bilang di pasal 28 aman. Saya bilang begitu. Karena di sana ada hal-hal yang akan dilakukan peninjauan ulang. Maka di sini termasuk atribut Avos itu sebaiknya dituangkan di dalam ADART. Dan semuanya harus ada makna. Seperti saya pernah tanya, ini bener ya gambar kakinya di langit? Ya, karena saya dulu pernah di bagian gambar kakinya itu di lereng. Ya, seperti itu. Pernah saya tanyakan itu. Nah, maka kita kembali ke ADART. Selama di ADART nggak ada, ya berarti semua itu kenangan.
Karena di eranya Mas ini punya karakter sendiri-sendiri. Maka sekarang di eranya Mas Yayan, bagaimana Mas Yayan membangun kesepakatan, kesepahaman dalam forum rapat anggota. Susun lagi ADART-nya. Maka revisi tahun 2026. Nanti ada pengurus lagi mau revisi, silakan. Yang penting tujuannya untuk kebaikan AFOS. Ya, bukan mencari tandingan, realita gitu loh ya. Seperti Nun Sewu, kita logonya Pramuka itu kenapa kok tunas kelapa gitu, kok gak durian yang larang? Kan masih ada filosofinya. Ya, karena pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana-mana. Itu semangatnya Pramuka. Di pesisir bisa, di gunung bisa, di batu bisa. Itu maksudnya. Nah, maka di sini ketika kita membuat logo itu harus punya makna seperti itu. Kenapa ekornya Garuda ada 17, sayapnya 45? Sayapnya dulunya ekornya 8, sayapnya 45, lehernya 17. Itu semua ada maknanya. Nah, maka nanti di atas semoga kita tinjau ulang AVM atau NIA. Kalau saya pribadi tanpa bermaksud egois, lebih bagus AVM karena NIA sudah terlalu banyak. Kalau NRV kok sok-sokan tentara begitu ya. Karena register itu ada undang-undangnya. NR itu nomor register, itu ada undang-undangnya. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti kita bicarakan semuanya di rapat anggota. Nah, menurut saya dengan waktu tersisa, kalau kita komitmen 00.30 berakhir langsung pembacaan notulen, maka tersisa waktu 15 menit. Sehingga ada hal yang mungkin lebih penting sih menurut saya untuk disepahamkan. Jasmati itu kalau konsumsinya untuk panitia yo, duit dikonang dia. Hanya saya ditanya ke Mas Markus, Mas apa ini? Makrus kemana? Makrus itu yang ngelola tempat ini. Ya, seperti itu. Kita komitmen jam 00.30 notulen gitu. Yes. Itu aja mungkin biar nggak terjadi diskusi terlalu panjang. Oke, mungkin ada masukan dari AFOS Kediri, monggo Pak. Monggo dimasukan, butuh saran Pak. Ya. Saya hanya menambah sedikit ya. Maksud saya itu yang terpenting bagi saya, mungkin bagi semua. Ini aja dulu. Kalau saya ambil mau merevisi ADART atau logonya yang dipastikan yang bagaimana, itu bisa menyusul lah. Berarti nanti kapan kesepakatannya di gambar yang disetujui, nanti tinggal di posting aja lewat grup kita mana gambar yang disetujui. Yang penting tetap AFOS Permakumba ya. Terus yang sangat urgent ini, karena untuk menunjang kegiatan semua anggota, baik pendakian, baik jasma maupun apa, kita semua membutuhkan biaya. Jadi yang harus segera dilaksanakan mungkin iuran wajibnya ini kapan dilaksanakan, apa bulan ini, apa bulan besok, gitu aja. Jadi harus segera didilkan yang ini dulu. Nanti pembayarannya ya seperti apa yang dikatakan tadi, kalau bisa mentransfer lewat satu rekening yang sama, adminnya yang murah. Kalau seperti apa Bang Jatir tadi adminnya berapa? 6,5. Bayar 5.000, adminnya 6.500 tekor harus. Jadi ini aja pelaksanaan iuran wajibnya ini aja yang didulukan. Mungkin itu saja. Demikian, makasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis pembayaran, saya kira kita harus mengadakan pertemuan ya, minimal itu sebulan sekali. Dan saya dapat masukan dari Pak Ketum yang sekarang, kita dulu kan punya kegiatan yang melibatkan Habib Asad gitu ya. Dan saya dengar Habib Asad itu menunggu dari kita. Sebetulnya Habib Asad itu masih mengharapkan itu ada pertemuan lagi. Gitu. Nah, kalau usul dari saya, monggo itu diadakan lagi. Dan sekaligus nanti pada pertemuan itu kita membayar iuran itu sekalian. Kalau bisa, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang memang permintaan dari Habib Asad, waktu itu sempat ketemu beliau, beliaunya menunggu dari kita. Dan ya memang minta dilaksanakan lagi dari beliaunya. Cuma dari pengalaman yang sebelumnya Pak, ngapunten gitu, yang datang niku mawon, bahkan di bawah 10 yang saya. Nah itu kalau saya mau menjalankan lagi, ngapunten nggih sungkan juga ke Habib Asad. Pripun ngapunten. Mungkin nanti dicoba Mas Rahmat hubungi lagi, kita nyoba beberapa kali. Habib Asad itu berapapun yang datang jamaahnya nggak masalah. Dengan itu, saya mengembalikan lagi ke masalah yang disampaikan Bapak Pakji. Saya juga setuju kalau memang itu sesegera mungkin, karena setelah ada beberapa kali iuran kan sudah ada beberapa kali laporan. Nah, nanti kan kita bisa mendistribusikan uang itu mau kemana-kemana kalau memang disampaikan di forum kita punya grup WA. Kalau kita mau melegalitaskan organisasi kita, kan beliau-beliau juga bisa baca. Nah, kalau memang sudah baca nggak ada tanggapan, baru kita masuki secara personal. Kita butuh ini, kan sudah dianggarkan di sini seperti ini itu. Saya setuju seperti yang disampaikan Bapak Khairul Anwar. Jadi setelah ada beberapa masukan, kan sambil mengerjakan buku besar kan, kita menunggu itu kan butuh beberapa syarat tadi. Sambil menunggu itu juga membicarakan masalah logo dan segala macam, itu melaksanakan pembayaran. Dan juga masalah Habib Asad saya juga setuju, mungkin Mas Rahmat bisa menghubungi beliau seperti apa nanti kalau memang sudah ada kesepakatan baru dijadwalkan. Nah itu urusan ketua lagi. Mungkin itu dari saya, dan saya itu aja, nanti yang lain. Ya, untuk pengurusan yang sekarang memang yang saya tekankan itu ya transparansi keuangan ya. Itu pasti di janji kami pasti akan ada selalu laporan keuangan dan lain-lain. Untuk mekanisme nanti coba kita bicarakan lagi di pengurus untuk mekanisme pembayarannya gimana, selain transfer mungkin itu atau gimana itu nanti. Untuk jasma ya kita rencanakan balik lagi setiap bulan, kita rencanakan ada untuk jasma. Mungkin itu bisa buat ajang ini juga. Tapi yang bayar itu double lah.
lumayan. Yes, mungkin begitu waktunya. Wajibnya dimulai bulan ini atau bulan depan? Bulan wajib membayar wajib akhir bulan ini di-share aja. Bulan Ya, ini ya. jadi memang rencananya setelah acara ini akan kami share untuk iuran Jadi tersebut. bulan April, Mei. Mei, April. Wes, pengurus wes mas, pengurus wes. April. Bayar setahun bareng bisa negara. Nah itu loh, Mas Gaya kan masukin Mas Gaya kan itu belum dikor, belum ada yang tahu. Oke. Tapi Iya, secara formalnya Mulai April. April ya. April, oke. April Pak Dik. Mulai terus bulan kapan ini. Mek Sam? Mei. Mei. Terus tanggal piro ya? Ya wis diskon dak ulang. Nggak apa-apa. Jadi kita share mulai April, nanti di akhir bulan April kita udah ngeupload ya enggak, maksudnya keuangan. Laporan keuangan akhir bulan April nanti kita share di grup. Ini sambil April itu laporan untuk yang itu berarti kita mulainya Mei bayar. Harusnya Mei karena kan belum dikeluar di anggota. Kan untuk anggota belum tahu. Jadi yang sudah dilaporkan ini yang April kan? Maksudnya April lapor. Berarti untuk anggota mulainya Mei. Mei. Ya, Oke, maksudnya oke. di share-nya di April, akhir April, mungkin tadi di bulan Mei. Nah, iya masing-masingnya gitu. Bayarnya Diskonnya per Mei, diskonnya per bulan. Yang sudah terlanjur bayar April. Anggota. 5.000 aja diskon. Maksudnya kan gitu kan garo. Lo maksudnya bayar pokoknya enggak kan garo. Bayarnya piro. Yang Betul, bayar betul. Ya. bayar per April dipindah ke Mei. Nah, itu Ya. maksudnya. Yang belum bayar ya jadi ya Bisa, nah, oke. Untuk waktunya habis 5 menit. 5 menit. Jadi ini tadi ya untuk Tuh, sorry tuh. Jod ini ada, jod ini ada. Tak sinikan aku lah. jadi untuk planning itu tahunan awal bulanan Jasma tetap ada. Untuk yang ngaji KB Pasar ini kita diagendakan, nunggu info dari Camat lagi ya Camat. Tetap minggu ketiga. Mas, Untuk Jasma minggu ketiga. untuk pengajian kan di Boska menyediakan. Pengajian Boska siap untuk lokasi. Mas Heri nantang. Ya, untuk konfirmasi waktu aja. Kalau waktu setahu saya Sabtu Pahing ya. Biasanya dulu Sabtu Pahing kan. Sailingku Sabtu Pahing. Insya Allah. Sabtu Kliwon. Hah? Malah keliru mana ya? Kona. Aku benar betul Sabtu Pahing. Sabtu Kona. Nanti ditanyakan lagi. Ya siap. Ya ikut waktunya Habib Asad tadi ya. Mei Pak Dik. Untuk jadwal besok gimana? Perlu dibahas enggak? Ada konstruksi apa enggak? Perlu dibahas enggak? Untuk Jasma. Menurut saya April itu kan ada jadwal. Untuk untuk Jasma untuk nextnya tetap kita kembali seperti yang settingan lama, ada kondisi. Besok. Iya, besok ada jasma apa enggak? Ada. Besok, oh ngapunten, tak kira kayak tahun lalu. Untuk besok nggak ada. Kenapa kok enggak ada? Saya nggak tahu. Nanti besok tanya, kenapa kok enggak ada? Ya karena untuk ATM dan ininya mepet ya dari sini. Udah habis kosong 00. Jadi ngapunten untuk Jasma besok konsumsi masing-masing. Ya mungkin begitu dari saya. Notulen. Sekarang ke laporan aturan ya. Baik hadirin sekalian, demikian tadi diskusi santai ringan. Saya mengingatkan sekretaris, mohon absen ada nih Pak Sekretaris. Presensi kehadiran ada, presensi Jasma juga ada. Siapa tahu nanti ada rezeki pas disnasalis, ada penganugerahan anggota yang paling aktif hadir, anggota yang paling aktif Jasma, seperti yang terjadi di Sumber Jeruk ya, sehingga ada door prize di sana. Waktu itu kan saya kopi informasi dari pengurus siapa sih paling aktif, akhirnya tak kasih door prize waktu itu.
Itu mohon dicatat yang hadir. Oke, hadirin sekalian, demikian tadi acara bincang-bincang santai dalam Cangkruan. Berikutnya pas 00.30 akan dibacakan notulen oleh Bapak Dito dan dilanjut dengan doa penutup kegiatan malam ini sekaligus doa kafaratul majelis dipimpin oleh Bapak Khairul Anwar. Pada Sekretaris Saudara Dito, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para senior teman-teman yang sudah hadir di sini malam ini. Ini rangkuman dari susunan rencana kegiatan APOS periode 2026. Yang pertama untuk legalitas organisasi. Kita masih punya kendala banyak ini ya, ada kendala biaya, estimasi kita 3 juta, terus harus ada company profil, kita masih belum buat, daftar nama seluruh anggota masih belum kita rangkum. Untuk saat ini kita masih mengejar legalitas organisasi untuk data seluruh anggota dulu, seperti nomor anggota. Untuk yang kedua, iuran kas tiap bulan 5.000 yang akan dimulai bulan Mei besok. Mekanisme untuk saat ini kita ada nomor rekening pribadi, terus bisa cash, QRIS, bisa macam-macam untuk pembayaran iuran ini. Untuk laporan keuangan juga akan dilaporkan setiap bulannya, setiap akhir bulan, dan di-share di grup APOS. Yang ketiga, untuk bendera Panji masih kita godok. Nanti ya untuk para anggota gimana enaknya bendera ini kita kasih ke bendera yang lama atau yang ada di bed kita PDH ini. Untuk penomoran dan penamaan dikembalikan ke orisinilnya yang APM lalu nomor. Dan untuk senior-senior Lawang, Surabaya, dan Kediri itu nanti juga akan diberikan nomor juga. Untuk selanjutnya pengajian rutin Habib Asad masih diagendakan, tunggu koordinasi dari Bapak Rahmat. Dan yang terakhir, Jasma tiap bulan akan diadakan lagi, dan itu ajang kumpul bisa buat penarikan iuran juga. Dan nanti diagendakan juga ada door prize untuk anggota-anggota yang paling aktif, yang sering-sering hadir. Kemungkinan itu saja yang sudah saya rangkum untuk susunan rencana kegiatan APOS. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا تجعل ذكرا وقصرت ولا يسر وسترت ولا دينا الا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من الحزن والحزن ونعوذ بك من الذل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا من شر ما تأتينا وكل. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا علما. اللهم اجعل ازواجنا واولادنا وبناتنا واهلنا وسهلا واجعلنا واجرنا واهلنا
وقرب لنا وأصحابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا غير من الخير وطول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي العظيم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة